Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ubay, terima kasih banyak Pak sudah berkenan untuk diwawancarai oleh kami. Siap. Membantu kelancaran tugas kami, menyelesaikan tugas CGP kami Pak. Ya, Saya dengan khususnya. senang hati. Pak Ubay berkenan untuk direkam, divideokan ya Pak ya. Siap. Monggo. Pak Ubay sehat kan Pak? Alhamdulillah sehat. Cuman kelihatannya dinginan ya Bapak ya tadi bilangnya. ini. Soalnya kayak suaranya lemes banget Bapak. Iya. Mak, saya langsung ke langsung ke list pertanyaan yang ada di tugas ya Pak ya. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, baik. Sekolah ini kan tugas utamanya bagaimana memfasilitasi praktek-praktek baik yang ada di sekolah ya. Nah, dalam perjalanannya ada saja artinya hal-hal problematik yang perlu diselesaikan. Nah, oleh karena itu dalam rangka mengidentifikasi timbulnya masalah dari mana saja, misalnya dari peserta didik dan lain sebagainya yang ada di sekolah, itu kita bisa dapatkan dari unsur-unsur yang ada di sekolah. Tidak saja bersumber dari kepala sekolah, bisa identifikasi masalah itu muncul dari guru mata pelajaran, wali kelas, guru piket, pembina, dan unsur yang lain. Termasuk di dalamnya mungkin anak-anak yang aktif di OSIS MPK seperti itu. Ya. Baik, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya. Apapun masalah yang timbul di sekolah, kecil, sedang, ataupun besar, itu tugas sekolah adalah bagaimana mencari solusinya, gitu ya, jangan dibiarkan. Nah, oleh karena itu ketika muncul satu problematika permasalahan, maka cara penyelesaiannya adalah dengan melibatkan pihak-pihak yang terkait, gitu ya. Di sana ada wali kelas, ada guru BK, ada guru piket, ada tim manajemen dan lain sebagainya. Masalahnya dikomunikasikan, ditinjau dari sisi aturan yang ada di sekolah. Kemudian kenapa masalah itu muncul sampai kepada bagaimana solusi edukatifnya untuk menyelesaikan masalah tersebut supaya tidak berlanjut ya seperti itu. Baik, jadi Bapak berusaha untuk melibatkan elemen-elemen yang lain dalam penyelesaian masalah dan mengkomunikasikan ke segala elemen itu ya Pak ya dalam penyelesaian masalah. Nah, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan dalam penyelesaian masalah itu? Prosedurnya adalah ketika masalah itu ada, kemudian tim yang terkait dikumpulkan, kemudian didukung dengan bukti-bukti yang ada, dikomunikasikan dengan orang tua, kalau perlu gelar masalah lah misalnya begitu ya, kecil-kecilan gelar masalah supaya penyelesaiannya itu benar-benar tuntas begitu, dilihat dari banyak sisi, banyak aspek begitu. Nah, jadi tidak buru-buru menyelesaikan, tetapi betul-betul dikaji. Kemudian solusinya akhirnya pendekatannya adalah pendekatan yang memang sudah terkomunikasikan, baik dengan peserta didik yang barangkali bermasalah tadi, dengan orang tuanya, dengan wali kelas, dengan gurunya, jadi semuanya tahu, oh ini masalahnya seperti ini, solusinya diambil secara tim, bukan orang per orang, tetapi tim melalui prosedur mekanisme yang ada seperti itu. Jadi memang sepertinya memang Bapak mengutamakan kemusyawarahan ya, Pak ya. Artinya apapun permasalahannya, artinya di sini Bapak mengambil langkah mengumpulkan
istilahnya dari kalau ada masalah Bapak kumpulkan dulu, istilahnya stakeholder yang ada Bapak bicarakan, artinya jadi dimusyawarahkan seperti itu ya Pak ya. Dan ketika mengambil keputusan bersama pun Bapak memikirkan akses atau akibat-akibat dari penyelesaian itu nanti gitu. Seperti itu ya Pak ya. Luar biasa. Baik Pak, selama ini hal-hal apa yang Bapak yang menurut Bapak itu efektif dalam mengambil keputusan? Maksudnya hal-hal apa yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus kalau Bapak ketemu kasus yang sifatnya dilema etika Pak, sama-sama benar, sama-sama bagus gitu Pak. Gimana Pak? Baik, kalau ketika ada masalah ya memang di sekolah itu ada aturan ya, ada aturan yang harus diikuti oleh semuanya. Tetapi ketika ada masalah maka cara yang bisa dikati banyak sebenarnya sih. Yang pertama terkait dengan pendekatan agama bisa saja gitu. Ya aturannya seperti ini, tapi ketika anak diingatkan melalui sudut pandang agama misalnya gitu loh. Aturan dibikin dalam rangka untuk kepentingan kebaikan semuanya. Jadi pendekatan agama, kemudian juga bisa pendekatan memunculkan kesadaran gitu ya. Memunculkan kesadaran ini baik loh kalau diikuti untuk kemajuan, untuk kebaikan ke depannya. Jadi bisa didekati dari sisi agama, iman takwanya, juga bisa dilihat dari memunculkan kesadarannya itu saya kira lebih efektif gitu ya. Daripada aturannya seperti ini. Kalau melanggar seperti ini, maka sanksinya seperti ini. Tapi ketika disentuh hatinya, ditumbuhkan kesadarannya, diingatkan akan nilai-nilai religius yang ada di dalamnya, maka banyak anak yang malah muncul tumbuh kesadarannya seperti itu. Jadi memang kalau menurut Bapak tadi, kalau saya ambil intinya yang paling efektif itu adalah dengan menumbuhkan kesadaran dari yang bermasalah itu sendiri, betul. Dan juga dilihat dari religiulitasnya, dari sisi agama tuh seperti apa begitu. Dan itu efektif ya Pak ya. Efektif itu ya. Di sini ada lagi pertanyaan, apakah Bapak memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat kalau ada kasus seperti itu, atau Bapak perlu menjadwalkan untuk menyelesaikan atau prosedur? Jadi misalkan ada masalah, apakah Bapak langsung on the spot atau langsung ketika Bapak selesaikan, atau Bapak perlu dijadwalkan dulu atau bagaimana Pak? Untuk memastikan pengelolaan sekolah kita itu on the track, maka sebagai kepala sekolah membuat jadwal-jadwal rapat secara berkala ya, rapat koordinasi briefing dan lain sebagainya. Itu dalam rangka supaya tugas-tugas yang melekat pada semua stakeholder yang ada di sekolah terlaksanakan dengan baik. Nah, ketika ada masalah maka tidak pada saat itu saja gitu, itu langsung, tetapi memang perlu dikaji dulu itu tadi. Jadi tidak ada pekan ini setiap bulan, pekan terakhir waktunya untuk menyelesaikan masalah-masalah, enggak seperti itu. Tetapi yang ada adalah koordinasi briefing dan sebagainya. Tapi ketika ada masalah yang perlu penanganan segera, maka ketika ada masalah itulah akhirnya tim-tim yang terkait dipastikan mengetahui masalah itu, kemudian diberi kesempatan untuk melihat dari sudut pandang masing-masing, tentu berdasarkan aturan, kemudian diambil yang terbaik solusinya, seperti itu. Jadi memang Bapak mengagendakan koordinasi lah istilahnya, dari rapat koordinasi itu nanti terungkaplah hal-hal yang memang kalau memang ada masalah yang belum sempat dibicarakan atau bagaimana, jadi terdeteksi atau terbaca dan bisa diselesaikan bersama. Sedangkan kalau ada masalah-masalah yang sifatnya urgent yang memang harus diselesaikan saat itu, Bapak siap sedia ya Pak ya, artinya sebagai pimpinan untuk istilahnya mengeksekut lah apapun memang keputusan atau masalah yang perlu diselesaikan saat itu. Begitu ya Pak ya, kalau saya ambil intinya ya Pak ya. Baik. Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus yang kalau Bapak menemui yang sifatnya dilema etika Pak?
Alhamdulillah di SMA 75 Jakarta sudah setahun lebih saya bertugas di sini. Itu kalau boleh jujur menyampaikan di sini, alhamdulillah suasananya sangat kondusif, penuh kekeluargaan, dan teman-teman juga berdedikasi bertanggung jawab. Nah, oleh karena itu ketika ada masalah apapun begitu ya, sekecil apapun ya atau kualifikasinya seperti apa, saya merasa tidak begitu terbebani karena punya teamwork yang cukup solid, kemudian kompeten dan berdedikasi gitu ya untuk menyelesaikan masalah-masalah itu dengan baik, dengan pendekatan yang edukatif seperti itu. Alhamdulillah ya Pak. Alhamdulillah. Ini di luar konteks ya Pak. Iya. Boleh nggak Pak saya di-spill gitu bagaimana sih Pak caranya supaya kalau saya lihat ya dari cerita Bapak seperti itu, dari pemaparan Bapak, berarti orang tuh mau loh kerja sama Bapak dengan melakukan yang terbaik. Bisa nggak kasih saya tips gitu loh supaya bisa seperti itu? Sempat tersampaikan oleh teman begitu Pak, dulu ada sebenarnya cerita-cerita yang kurang oke di kita, tapi alhamdulillah belakangan ini kita menjadi satu keluarga besar begitu. Nah, oleh karena itu kalau saya di rapat, di briefing dan lain sebagainya, bisa ditanya kepada teman-teman yang ikut rapat, selalu saya sampaikan, saya sebagai orang yang dituakan di Bapak izinkan saya untuk mewawancarai Bapak dan Bapak tidak keberatan untuk diambil videonya ya Pak. Baik Pak, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral Pak? Ya, pasti yang pertama segala permasalahan diidentifikasi, diperhatikan, didata, dan diselesaikan satu persatu. Nah, kemudian yang prioritas adalah mengidentifikasi mana yang kemudian menjadi dilema itu tadi, dilema etika itu ya. Satu hal yang baik, tapi satu sisi nanti kalau diputuskan akan ada satu masalah, ada satu hal yang kurang nyaman, itu kan jadi dilema. Tapi memang harus diputuskan sehingga harus memilah mana manfaat dengan mudaratnya itu lebih banyak mana gitu kan. Banyak contoh kasusnya kan banyak, menegur guru atau pegawai kalau ada yang kurang pas, tidak ditegur salah, nanti juga tidak akan ada perbaikan. Ditegur belum tentu lebih baik, sehingga harus punya satu teknik ya, termasuk pendekatan personal, termasuk memberikan satu motivasi, termasuk mungkin tempat atau mungkin tata caranya nggak kelihatan serius banget, walaupun sebenarnya Bapak pada saat hal penting serius ya serius, tapi bisa juga dengan cara-cara santai, mungkin di tempat yang santai ya, di saung, di kolam, di kantin, atau juga bahkan diajak pertemuan misalnya dengan makan bakso secara keluarga, tapi yang disampaikan hal yang memang penting, yang pokok. Kemudian terkait dengan siswa kan juga banyak, antara memberikan satu sanksi, punishment terhadap siswa untuk perbaikan dia, tapi harus juga berpikir bahwa ketika di justice gitu ya, diberikan satu labeling atau mungkin sanksi, malah kadang-kadang bisa membuat siswa itu menjadi makin malas, mungkin makin tidak bersemangat itu kan. Jadi harus ada pendekatan yang baik, termasuk misalnya kemarin juga seleksi calon pengurus OSIS, ketua wakil ketua OSIS dan MDK, ada yang tidak istilahnya itu tidak layak gitu ya, padahal punya kemampuan yang baik karena beberapa ketika yang kurang pas, tapi tidak langsung oh udah dia di-delete aja, tidak begitu, tapi dibina, diajak bicara, kemudian ambil satu keputusan, masuk untuk menaikkan siswa atau tidak menaikkan kan, atau meluluskan atau tidak meluluskan, pertimbangannya banyak. Walaupun mungkin ada beberapa nilai yang kurang tuntas atau belum tuntas, tetapi pertimbangan-pertimbangan yang lain
kondisi keluarga, mungkin dia masih mau dibina, masih mau sekolah, dan kemudian masih mau ada hormat sama guru walaupun mungkin nilainya kurang. Nah itu masih dipertimbangkan, maka diputuskan naik lebih baik. Dan seterusnya banyak, termasuk keinginan untuk ada perpisahan, ada wisuda, ada pelepasan, itu kan dilema juga. Satu sisi dia ingin merayakan kebahagiaannya untuk bikin dokumen kenangan, satu sisi dilarang oleh pemerintah karena memberatkan, membebani dan sebagainya. Tapi benar harus yang keputusan. Menarik tadi Bapak memaparkan tentang guru atau katakanlah pegawai yang Bapak pimpin yang misalkan dia tidak melakukan tupoksinya gitu loh Pak. Nah, itu tadi Bapak memaparkan bahwa dengan kalau ada guru atau pegawai yang tidak melakukan tupoksinya, Bapak berupaya untuk melakukan pendekatan dan sebagainya sebagai upaya pembinaan. Dalam kacamata, dalam identifikasi Bapak, mohon maaf, itu merupakan rujukan moral atau dilema etika Pak? Dalam dilema. Ya sebenarnya perpaduan, dilema etika juga, rujukan moral juga. Dilema etika itu kan karena itu sebuah etika bahwa seorang pegawai yang tidak melaksanakan tupoksinya kan memang harus dibimbing, harus dibina. Tetapi untuk membinanya yang menjadi dilema itu kadang-kadang dipanggil atau dibina sebenarnya atau semacam ditegur gitu, tapi malah menjadi lebih parah lagi gitu kan, merasa nggak nyaman gitu kan. Itu kan dilema. Nah, rujukan moralnya itu yang pendekatan personalnya tadi, bahwa bagaimanapun juga kan kita ini pendidik, Bapak Ibu juga sudah mengabdi cukup lama, kita menjadi teladan. Mohon misalnya yang ini nggak pas, nah itu kan rujukan moral untuk kembali menyadari bahwa dirinya adalah seorang guru, karena ya guru juga kan manusia, kadang ada kesilapan juga, ada karakter-karakter umum sebagai manusia yang kadang harus diingatkan. Jadi dua-duanya bisa masuk. Bagaimana selama ini Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Jadi, Nah, itu ya mungkin memperluas yang tadi ya, bagaimana mengambil keputusan. Sebenarnya dua-duanya satu hal yang baik ya, mengambil kebajikan, tapi harus diputuskan salah satu. Nah, itu juga termasuk misalnya kalau sekolah akan memilih satu di antara dua, untuk misalnya mau dikirim jadi calon kepala sekolah atau mau dikirim jadi calon guru berprestasi atau hal-hal lain. Nah, itu antara dua pilihan, yang milih yang ini ya baik, milih yang ini yang baik, tapi kan harus salah satu. Sehingga ya pertama objektif tentu, kemudian fair gitu ya, diberikan pengertian kepada kedua-duanya. Kemudian ini karena walaupun sama-sama pengabdiannya tinggi, sama-sama prestasinya baik, sama-sama memiliki dedikasi loyalitas yang baik, tapi ini usianya kalau tidak sekarang misalnya nanti kesempatannya udah sulit gitu ya, maka ini dulu, itu supaya kemudian akhirnya menerima kan, karena dua-duanya kan baik. Kemudian juga sebenarnya ini hangat ya, alhamdulillah yang siswa ada calon ketua OSIS, ada calon ketua MPK, ada calon wakil ketua OSIS, calon MPK. Nah ini anak ini misalnya sebenarnya layak untuk menjadi ketua OSIS, sementara yang satunya layak menjadi ketua MPK, tapi dia sebenarnya nggak mau jadi ketua MPK, maunya OSIS. Nah pasti kita arahkan bahwa sebenarnya menjadi pengurus OSIS atau MPK itu proses pembelajaran sama aja, nggak harus OSIS, nggak harus MPK. Kemudian juga tidak harus wakil, tidak harus ketua, wakil juga bisa, sekretaris atau struktur dan lainnya. Pada dasarnya itu hanya struktur gitu. Bapak berikan penjelasan bahwa itu hanya struktur. Semua toh pengurus OSIS, semua toh pengurus MPK, semua kan menjadi pengabdian, pengalaman, belajar. Jadi nggak harus ngotot harus ketua OSIS,
sehingga akhirnya bisa ditetapkan gitu loh, bahwa oh kamu sepertinya di antara dua ini kamu lebih pas di proses, kamu lebih pas di UTBK, sehingga keputusannya sama-sama baik gitu kan, dan akhirnya diputuskan bahwa kamu calon proses, kamu calon UTBK. Selama ini langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan untuk dalam pengambilan keputusan? Sebenarnya tadi Bapak sudah menyebutkan ya bahwa Bapak mulai dari mengidentifikasi permasalahan, Bapak menimbang secara keseluruhan baik benarnya, termasuk ibaratnya Bapak melakukan kayak pasti di dalamnya yang biasa itu Bapak melakukan uji, ibaratnya uji publikasi. Artinya Bapak bertanya nih, kalau secara umum orang tahu itu ya Pak ya pasti dan sebagainya. Bisa nggak Pak, artinya dalam hal ini karena ini sifatnya wawancara, Bapak mengulang kembali langkah-langkah tersebut secara eksplisit gitu loh? Ya, langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah ya. Yang pertama tadi mengidentifikasi dulu permasalahannya apa. Ini masalahnya apa sih? Karena dalam satu sekolah khususnya masalah itu banyak yang memang harus diselesaikan dan tidak pernah selesai karena ada terus. Yang penting semangat ya. Jadi masalahnya apa ini? Terkait dengan apa? Itu diidentifikasi dulu. Apa itu kurikulum, apa ini siswaan, apa ini sarjana, apakah ini terkait guru, pegawai, siswa, atau kondisi sekolah, atau fasilitas sekolah, atau hal yang perlu diperbaiki terhadap sekolah, yang pokoknya diidentifikasi dulu kan. Yang kedua kemudian menentukan skala prioritas, mana yang lebih dulu. Makanya kadang dalam menyusun RKS, BOP maupun BOS, mana yang lebih urgen gitu kan, sama-sama diperlukan tapi mana yang lebih dulu. Nah itu menjadi skala prioritas. Lalu yang berikutnya menentukan teknik atau strateginya untuk menyelesaikan masalah itu, supaya justru menyelesaikan masalah akhirnya justru menambah masalah, supaya tidak begitu, betul-betul menjadi satu solusi. Nah kalau sudah menentukan strateginya, yang mengambil tindakan, melakukan aksi nyata gitu ya, apa yang harus dilakukan. Kalau sudah diputuskan, kemudian berikutnya diberikan pengertian, pendekatan personal tadi, bahwa ini untuk kebaikan kita semua, untuk kebaikan Bapak Ibu guru juga, kalau kaitannya dengan Bapak Ibu guru. Ada misalnya satu ketika sebenarnya ada guru yang melanggar ketentuan, Bapak panggil, kemudian dalam pendekatannya itu, dalam proses penyelesaiannya itu, Bapak tanya, tahu nggak dipanggil itu? Nggak tahu, kalau udah merasa gitu kan. Kalau udah tahu, apa kira-kira begini Pak? Terus itu baik atau tidak? Iya Pak, maaf tidak baik. Artinya salah kan? Ya Pak. Terus gimana kalau sudah tahu salah? Ya tidak akan ulangi lagi, akan memperbaiki hal itu dan mohon maaf. Nah kalau udah begitu kan enak. Sebenarnya ditegur, sebenarnya dikatakan bahwa bersalah, tapi yang mengatakan dirinya sendiri, sehingga dia lebih nyaman gitu kan. Terus menyadari sendiri bahwa akan memperbaiki dan mohon maaf, dan itu dengan santai, maksudnya ya santai aja, dengan ngobrol biasa, agak senyum-senyum gitu kan, tidak dengan kasar atau keras atau kaku gitu ya, sehingga sih sebenarnya Bapak ingin penyelesaiannya bentuknya kekeluargaan. Jadi ya sama-sama, toh Bapak juga merasa kadang belum tentu Bapak benar terus, mungkin ada yang hilaf juga, ya saling memberikan support aja, saling mengingatkan, atau Bapak biasanya begitu. Kecuali yang Bapak memang tidak begitu suka dan menjadi suatu kelemahan Bapak itu, kalau dibantah itu malah tambah marah biasanya. Tapi marahnya yang marah mendidik. Dalam arti di luar tugas itu ya tetap itu anggota tim, itu teman, itu sahabat, itu adik kalau lebih muda, itu kakak kalau lebih tua gitu sih. Sepertinya memang Bapak menerapkan, sebagai pemimpin menerapkan prinsip among ya Pak. Bapak istilahnya lebih ibaratnya menuntun ya Pak ya, sepertinya seperti itu kepada di bawah
Iya begitu. Jadi selama ini apa sih yang Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan kalau Bapak menghadapi kasus-kasus yang sifatnya dilema etika? Ya tadi sebenarnya berkaitan ya. Pertama mana yang manfaatnya lebih tinggi, ya, manfaatnya lebih tinggi, kemudian ya lebih aman lah gitu ya dibanding yang satunya, karena dilema etika itu kan dua sisi gitu kan. Kemudian uh, juga mempertimbangkan psikologinya, termasuk juga terhadap diri Bapak sendiri, karena jangan sampai dalam mengambil keputusan itu nanti walaupun hasilnya bagus tapi menimbulkan perasaan yang nggak enak itu ya dalam satu interaksi terhadap yang lainnya, karena ya berulang kali Bapak sampaikan yang tadi diulas juga, sebenarnya sih kalau mau ditegaskan Bapak itu mengambil prinsip dalam hubungan sosial itu menganut paham romantisme, maunya sebenarnya nggak mau konflik, nggak mau bersitegang, nggak mau dengan kekerasan, nggak mau dengan cara-cara yang katakanlah marah gitu ya, maunya sih diselesaikan dengan baik lah gitu ya, ngobrol dengan baik, apalagi sama-sama guru, sama-sama sudah dewasa. Jadi kalau bisa jangan bersitegang, tapi dengan pendekatan romantis, pendekatan kekeluargaan, dengan cara-cara ya layaknya seorang sahabat lah gitu, sehingga dilema etika tadi bisa diputuskan dengan suatu langkah yang baik dan hasilnya baik, efeknya psikologinya juga tetap baik, tidak ada hal yang berbeda setelah ada suatu pengambilan keputusan yang harus ditetapkan berdasarkan masalah atau satu tujuan yang ingin dicapai tadi. Apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Jadi seandainya Bapak menghadapi dilema etika, apakah Bapak butuh jeda, dijadwalkan dulu, ataukah langsung menyelesaikan di tempat, terus bentuk atau prosedur apa yang Bapak jalankan? Iya, kalau Bapak pada dasarnya karakternya tidak mau menunda, pekerjaan juga tidak mau menunda. Kalau bisa sekarang, ya sekarang lebih cepat, lebih baik. Terhadap penyelesaian masalah juga sama. Sebenarnya tidak mau berlarut-larut, ya, sehingga Bapak sendiri tidak perlu punya jadwal khusus, langsung diselesaikan aja. Bila perlu segeralah gitu ya untuk bertemu, ya dipanggil. Kadang juga tidak harus panggil khusus dalam arti harus kayak ketat banget, serius banget, kaku banget, tapi sambil jalan aja, kadang disamperin aja ya. Jadi tidak ada nanti dijadwalkan kapan, kalau bagi Bapak ada begitu. Makanya kadang untuk siswa juga kan, nah, masalah siswa memang bisa hari ini panggil orang tuanya, panggil jadi clear gitu kan, walaupun katakanlah sampai sore, sampai maghrib, sepanjang masih batas-batas kenormalan ya, batas etika, batas nilai-nilai, tidak melanggar ketentuan, sampai maghrib misalnya kan masih masih baik lah gitu ya, sampai selesai tuntas dideteksi, ditelusuri kronologinya, sampai kemudian solusinya. Jadi bagi Bapak tidak perlu waktu tertentu, tidak perlu penjadwalan tertentu, langsung aja selesaikan ya, apalagi kok masalahnya sebenarnya ya kategorinya nggak berat gitu kan, apa yang harus lama-lama. Kalau Bapak begitu. Adakah seorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, kalau dalam mengambil keputusan sebenarnya tanpa mengecilkan masukan saran dari orang lain, termasuk kalau di rumah ya keluarga, istri, kalau di sekolah ya timnya, wakil kepala sekolah, kasubag TU, bendahara, manajemen gitu ya,
Tetapi pada dasarnya Bapak dalam satu mengambil keputusan itu sudah dirancang, sudah direnungkan dan berdasarkan keyakinan yang kuat bahwa ini harus begini. Tapi bukan berarti mengabaikan masukan atau saran. Ya, Bapak sudah punya prinsip bahwa ini benar, ini salah, ini lebih baik, lebih prioritas, tapi kemudian tetap minta pendapat dari timnya. Ya, sama dengan dalam menentukan calon ketua dan wakil ketua OSIS maupun LPK itu, Bapak sudah memantau juga, sudah tahu anak-anaknya juga, tapi tetap minta pertimbangan. Nah, jadi orang-orang terdekat memang sangat penting untuk kita support. Seyakin apapun bahwa Bapak memiliki prinsip untuk mengambil keputusan yang baik, tetapi tetap saja Bapak sering mengatakan perlu masukan orang lain, dan Bapak berusaha untuk fair seperti yang sering Bapak sampaikan. Bapak punya ide dan insya Allah idenya bagus. Nah, kalau ada masukan lain dari teman-teman, dari guru, dari pegawai TU dan sebagainya, bahkan dari siswa, ya fair aja. Kalau memang idenya lebih bagus, dalam bahasa lebih lugasnya bisa mengalahkan idenya Bapak, ya saya terima. Nah, ide itu yang saya terima, ganti dari yang Bapak menjadi usulan dari orang lain. Tetapi ya mohon maaf, kalau ternyata idenya masih lebih baik, lebih bagus Bapak, ya harus juga legowo juga gitu kan. Nah, itu yang sering Bapak sampaikan. Jadi pertama keyakinan diri sendiri, kemudian tentu saran-saran masukan orang-orang terdekat yang lebih jelas lagi yang punya chemistry positif. Biasanya kalau punya chemistry positif, apa yang disarankan itu gampang dicerna dan bisa menjadi tambah kekuatan untuk berani memutuskan. Baik, Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang bisa Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan di Lema Etika? Ya, kalau pengalaman baiknya atau hikmahnya dalam mengambil keputusan itu, pertama menjadi semakin berani, jadi semakin semangat karena mampu mengambil satu keputusan. Bangga karena yang kita putuskan itu nantinya akan berkaitan dengan kebaikan banyak orang. Yang ketiga, menjadi tambah pengalaman karena memang pengambilan keputusan itu nilainya sangat berharga karena tidak semua orang berani mengambil keputusan. Ya, tidak semua orang juga mengambil keputusannya kemudian benar dan tepat. Yang keempat, bisa belajar mempelajari karakteristik orang lain, ya, teman-teman gitu. Oh ternyata setelah ini orangnya dia begitu. Kalau ini orangnya sabar, ini gampang menerima. Ya ini sebenarnya orangnya keras misalnya gitu. Jadi tahu sehingga berikutnya nanti dalam mengambil keputusan hal yang berikutnya bisa menjadi acuan dari yang hal itu. Dan yang kelima, hikmah yang bisa diperoleh adalah lebih menguatkan diri, lebih menjadikan diri yang tangguh karena menghadapi beberapa masalah, ada beberapa dilema. Sering Bapak sampaikan bahwa untuk menjadi pemimpin, termasuk menjadi kepala sekolah, wakil kepala sekolah, ya RT sekalipun, ya ketua RT, ketua RW gitu, itu semua orang bisa. Ya, kalau dalam keadaan normal, yang sulit itu ketika menghadapi yaitu dilema etika, ada masalah yang harus diselesaikan dan masalahnya itu tadi mengandung dilema etika itu. Kalau mungkin masalahnya biasa gitu ya, gampang penyelesaiannya, itu semua orang bisa. Ya, untuk mengatasi masalah yang seperti itu kan memang diperlukan yang bijak, diperlukan suatu wawasan, sehingga dengan berbagai masalah dilema etika itu tadi menjadikan kita makin tangguh lah gitu ya, makin bijak juga, kemudian makin banyak ide karena ke depan pasti akan melakukan sesuatu supaya terhindar dari masalah-masalah yang tadi itu. Ya saya kira itu. Pertanyaan tambahan Pak, dari kita belajar saat tentang kepemimpinan ini, kita belajar tentang nilai-nilai universal yang nilai-nilai kebajikan universal Pak. Jadi dalam suatu institusi maupun suatu seorang individu itu ada nilai-nilai katakanlah universal yang bagi dia itu menjadi suatu prioritas gitu Pak. Nah,
bisa Bapak sebutkan nggak? Saya minta Bapak kalau berkenan menyebutkan 3 saja nilai kebajikan yang menurut Bapak hal itu sangat prioritas. Ya, kalau bagi Bapak yang pertama itu nilai kekeluargaan, kebersamaan gitu. Sebenarnya bukan mentang-mentang menjadi kepala sekolah, bukan mentang-mentang menjadi ketua RT, gitu, bukan mentang-mentang sedang menjabat sebagai kepala dinas, misalnya gitu. Bagi Bapak kekeluargaan, toh itu hanya spesialisasi, pembagian tugas, struktur gitu kan. Pada dasarnya kita sama-sama kok gitu kan. Nah, di sekolah kan juga Bapak begitu, sebenarnya sama-sama gitu kan. Untuk kemajuan sekolah, untuk mendidik anak bangsa gitu kan. Jadi kekeluargaan yang paling penting justru. Makanya ya Bapak Ucucur kadang memanggil dengan Bang, Mas, Mbak, Dik, dalam situasi yang non formal ya, karena untuk pendekatan sebenarnya, kecuali dalam situasi formal ya resmi. Tapi manggil adik, manggil abang itu hanya untuk mengakrabkan, karena sebenarnya nilai kekeluargaan itu lebih tinggi bagi Bapak. Ya makanya kadang ini begini begitu ya, Bapak lebih suka solidnya tim sebenarnya gitu. Karena itu indah gitu. Nah, yang kedua ya nilai-nilai kemanusiaan tentu, ya termasuk memahami orang lain, kemudian ya berusaha mengerti orang lain seandainya posisinya itu ada pada diri kita bagaimana, sehingga walaupun Bapak punya tuntutan harusnya misalnya seperti ini, tapi memaklumi dia seperti itu, dia dalam kondisi seperti itu. Jadi nilai kekeluargaan dan nilai kemanusiaan jadi yang penting bagi Bapak. Kemudian juga nilai keagamaan, dalam hal ini selain profesional Bapak juga mengajak untuk ya meningkatkan nilai agama, nilai ibadah gitu ya. Karena kita saling mengingatkan aja, bahkan pada anak-anak Bapak sering sampaikan kalau punya teman dekat ya, kemudian waktu sholat itu tidak mengingatkan, tidak mengajak, itu berarti tidak baik. Seharusnya kita mengajak dan mengingatkan. Nah, sama kan dengan guru, dengan wakil, dengan staf juga Bapak kadang sering mengingatkan, sholat, minta sholat belum, kamu sholat nggak, kadang gitu kan. Kalau ada ibu-ibu kan kadang-kadang nggak sok tahu sedang sholat tidak gitu kan. Kalau sedang sholat ya ayo, takutnya kita ajak-ajak disuruh-suruh, nggak tahunya memang sedang kita sholat gitu kan. Itu menjadi hal yang penting bagi Bapak ya, nilai-nilai universal yang antara semua orang tahu kan, perlu kemanusiaan, ada kekeluargaan, keagamaan, itu semua tahu gitu. Kemudian juga yang juga tidak kalah penting sebenarnya nilai persahabatan, dalam arti Bapak sering menyampaikan ketika menjadi kepala sekolah bertugas di sini, sayang sama guru ini, guru itu, wakil ini, wakil itu, staf ini, staf itu tidak hanya pas di sini. Saya sering menyampaikan bahwa nanti walaupun tempat tugas kita berbeda dan dirotasi, Bapak mungkin pindah tugas juga, itu tapi tetap gitu loh, bisa saling komunikasi. Sampai sekarang kan juga teman-teman di sekolah yang lain juga kan masih bertanya, masih komunikasi, masih sering ketemu, masih silaturahmi, karena nilai persahabatan itu bagi Bapak satu nilai yang sangat tinggi, yang harus katakanlah harus terus kita tingkatkan lah. Itu saya kira. Bapak terima kasih atas waktunya, mohon maaf mengganggu, dan sekali lagi banyak hal yang bisa saya dapat dalam diskusi kali ini, wawancara ini, di antara dan juga inspirasi yang saya dapat, terutama tadi yang terakhir adalah yang Bapak sampaikan ya. Dan di sini saya sebagai yang dipimpin oleh Bapak juga memang sejujurnya merasakan nilai kebajikan yang tadi Bapak sebutkan tadi, kekeluargaan dan persahabatan, yang dimana hal itu menjadi Bapak memang sebagai pemimpin berusaha melakukan pendekatannya humaniora ya Pak, misalnya lebih ke kemanusiaan ya Pak ya, tidak saklek dengan aturan-aturan yang